Selamat datang, hari ini kita akan ngobrolin lebih dalam sebuah gagasan yang cukup berani sesuai permintaan Anda. Gagasan ini fokusnya untuk menata ulang salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama atau NU. Betul. Dan sumber kita ini sebuah tulisan dari Nadir Syekh Hosen, judulnya Penyederhanaan NU, Struktur Ekonomi dan Muktamar Mandiri. Sebuah tulisan yang terus terang lugas banget ya. Ya, nggak basa-basi. Langsung ke jantung persoalannya. Tepat. Nah, misi kita buat Anda kali ini adalah membedah 3 usulan utama untuk menyederhanakan NU ini. Kita coba pahami kenapa sih langkah ini dianggap krusial banget buat masa depannya. Kita akan kupas masalah di pimpinan, terus soal kemandirian ekonomi, sampai gimana caranya mengembalikan muktamar ke semangat aslinya. Oke. Jadi, mari kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu. Kenapa organisasi sebesar NU ini justru perlu disederhanakan? Jadi, kalau kita lihat sumber ini, masalahnya itu berakar dari dinamika internal PBNU belakangan ini. Penulisnya melihat ada semacam, gimana ya, kerapuhan. Kerapuhan ini muncul karena struktur kepemimpinan di puncaknya itu terlalu lebar, dan yang paling penting, garis komandonya nggak tegas. Ini tuh bukan lagi sekedar gesekan biasa. Tulisan ini menggambarkannya sebagai sesuatu yang bisa bikin seluruh roda organisasi itu macet, bahkan berhenti total. Berhenti total. Untuk organisasi dengan puluhan juta anggota itu serius sekali kedengarannya. Oke, kita bongkar ini. Sumbernya menyebut ada dualisme di puncak PBNU. Maksudnya apa sih? Bukan sekedar ada 2 pemimpin, kan? Bukan kan sekedar itu, gini. Maksudnya ada 2 figur sentral yang sama-sama merasa punya legitimasi yang luar biasa kuat. Ada Rais A'am dan ada Ketua Umum. Nah, sumber masalahnya karena keduanya sama-sama dipilih secara langsung oleh forum tertinggi, yaitu Muktamar. Oke. Saya mulai paham. Jadi ini kayak punya 2 CEO yang sama-sama dipilih langsung oleh... Rapat Umum Pemegang Saham, persis. Betul. Dan keduanya merasa memegang mandat paling sahih langsung dari umat. Nah, Dan kalau ada 2 kapten di satu kapal yang sama, disitulah potensi tabrakan atau macet itu muncul. persis. Yang menarik di sini, dan ini ditekankan banget oleh penulisnya adalah gimana sebuah mekanisme yang sebenarnya demokratis, pemilihan langsung, justru melahirkan potensi konflik. Iya. Ketika 2 pemimpin ini merasa jadi representasi utama, mereka bisa jadi 2 kutub yang saling berhadapan, bukan lagi satu komando. Tulisan ini juga mengingatkan kalau ini bukan lagi sekedar rebutan pengaruh biasa loh. Lalu apa? Ini resikonya bisa menggerus marwah atau kehormatan dan wibawa dari jamaiyah atau organisasi itu sendiri. Jadi bukan cuma soal efisiensi, tapi sudah menyentuh kehormatan organisasi ya. Karena kata sumber ini, NU itu kan didirikan di atas hikmah para ulama, bukan arena pertarungan kuasa. Tepat sekali. Dualisme ini bisa merusak fondasi itu. Bisa digambarkan sedikit nggak dampak nyata dari kemacetan ini buat anggota di bawah tuh seperti apa? Coba kita bayangin ya, kalau puncaknya macet, arahan ke bawah jadi nggak jelas. Program-program yang harusnya jalan bisa mandek. Respon organisasi ke isu-isu penting di masyarakat jadi lambat. Energi yang harusnya buat melayani umat, buat hikmah, malah habis buat konflik internal di level elit. Ujung-ujungnya, yang paling kena dampaknya ya jamaah di akar rumput. Oke, jadi ini masalah struktural dengan konsekuensi yang sangat real. Kalau masalahnya di struktur, solusinya juga harus di sana kan? Betul, Nah, tulisan ini saya lihat mengusulkan perubahan yang cukup radikal. sangat radikal. Karena ini menyentuh tradisi pemilihan yang sudah lama berjalan. Dan ya, melibatkan ego politik juga kan? Di muktamar berikutnya, posisi yang dipilih langsung oleh peserta itu cukup satu saja, Rais A'am. Jadi, semua fokus muktamar itu dikerahkan untuk memilih satu figur ulama paling puncak. Lalu ini bagian kuncinya. Setelah Rais A'am terpilih, beliaulah yang diberi mandat penuh untuk menunjuk siapa yang jadi ketua umum Tanfidiyah. Oh, Jadi nggak ada lagi itu kontestasi terbuka, nggak ada lagi panggung kampanye untuk posisi ketua umum di muktamar. Prosesnya jadi penunjukan, bukan pemilihan langsung. tunggu dulu. Ini kan kalau saya posisikan diri sebagai orang awam, atau bahkan anggota NU, kedengarannya jadi kurang demokratis nggak sih? Tadinya 2 posisi dipilih langsung, sekarang cuma 1. Gimana penulisnya menjawab kritik semacam itu? Nah, ini pertanyaan bagus. Dan sumber ini seolah sudah mengantisipasinya. Argumennya itu bukan soal mengurangi demokrasi, tapi soal mengembalikan tatanan yang sesuai dengan filosofi dasar NU. Maksudnya? Gini, dalam tradisi NU,
Syuriah, Dewan Para Kiai yang dipimpin Rais Aam, itu pemegang kendali tertinggi kebijakan. Tanfidhiyah yang dipimpin Ketua Umum itu pelaksana. Model yang diusulkan ini sebetulnya upaya untuk mengembalikan hubungan itu ke relnya. Ketua Umum tidak lagi jadi kutub tandingan karena dia dapat amanah langsung dari Rais Aam. Garis komandonya jadi jelas, vertikal. Oke, jadi ini bukan anti-demokrasi, tapi soal memilih tatanan yang paling Paling pas. pas untuk NU. Tujuannya konsolidasi, agar energi organisasi nggak habis untuk friksi internal. Agar Syuriah jadi kompas, dan Tanfidhiyah jadi mesin kapalnya. Tepat sekali. Dengan begitu, dua masalah selesai sekaligus. Pertama, dualisme kepemimpinan otomatis hilang. Kedua, hubungan Syuriah dan Tanfidhiyah jadi stabil. Tujuannya ya efektivitas organisasi yang berlandaskan wibawa para kiai. Struktur yang jelas ini sangat masuk akal. Tapi rasanya ini baru separuh cerita. Saya dapat kesan kuat banget dari tulisan ini. Meskipun strukturnya sempurna, mesinnya nggak akan jalan kalau bahan bakarnya salah. Dan bahan bakar itu tampaknya soal uang. Anda menangkap poin paling dasarnya. Penulis berargumen bahwa akar banyak masalah, termasuk perebutan kuasa yang sengit itu, ya ketergantungan ekonomi. Dan titik paling simbolis untuk memulai revolusi kemandirian, ini adalah dari acara puncaknya sendiri, Muktamar. Gagasannya adalah mengembalikan Muktamar menjadi acara yang sederhana, bersahaja, dan yang terpenting berbasis swadaya. Kembali ke akarnya. Tapi Muktamar sederhana itu yang kayak gimana? Apa sekedar nggak mewah? Oh, jauh lebih dalam dari itu. Sumber ini ngasih gambaran yang sangat spesifik dan konkret. Contohnya, dikatakan dengan jelas, nggak perlu lagi ada tiket pesawat gratis, nggak perlu sangu atau uang saku buat peserta, dan nggak perlu fasilitas penginapan mewah. Dan yang paling menohok, penulisnya sampai menyebut satu detil yang sangat kuat. Tidak ada lagi private jet atau pesawat charteran yang dibiayai pihak ketiga. Wow. Iya kan? Penyebutan private jet ini seperti sebuah simbol yang sangat kuat. Betul sekali. Detil itu sengaja dimunculkan untuk menunjukkan betapa jauhnya praktek yang ada dari spirit kesederhanaan para pendiri NU. Private jet itu kan simbol kemewahan, eksklusivitas, dan yang paling penting, ketergantungan pada kekuatan uang dari luar. Penulis berargumen, hal-hal seperti inilah kemewahan yang didanai pihak luar yang melahirkan hutang budi. Hutang budi ini bisa membelokkan loyalitas dan paling bahaya membuka pintu bagi kooptasi kepentingan dari luar. Yang agendanya belum tentu sejalan dengan kepentingan jamaah. Tepat. Itu pertanyaan yang tajam sekali. Siapa yang bayarin semua itu dan apa maunya? Oke, kalau bukan dari sponsor atau donatur besar, lalu dari mana biaya untuk acara kolosal seperti Muktamar? Usulannya sangat mendasar, kembali ke prinsip gotong royong, swadaya. Biarlah delegasi dari PCNU, PCINU, dan PWNU itu datang dengan biaya hasil urunan atau iuran dari anggota mereka masing-masing. Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Kedengarannya ideal. Tapi, apakah itu realistis untuk acara sebesar itu? Menggerakkan ribuan orang dari seluruh dunia? Bukankah ini akan membebani cabang-cabang di daerah? Penulis tampaknya melihat ini bukan sebagai beban, tapi sebagai investasi dalam kemurnian. Tentu ini berat, tapi beratnya menanggung biaya sendiri dianggap jauh lebih mulia daripada ringannya ditanggung pihak lain, tapi dengan resiko tergadai. Jadi ini soal mengubah mindset ya? Iya. Mengembalikan esensi Muktamar sebagai forum musyawarah agama bukan pesta akbar atau panggung promosi yang justru bertentangan dengan kultur NU yang lahir dari kesederhanaan para kiai kampung. Saya melihat ada koneksi yang sangat kuat di sini. Kalau Muktamar bisa diselenggarakan secara mandiri dan sederhana, dampaknya bukan cuma soal hemat biaya atau jaga marwah. Ini pasti akan mengubah total dinamika pemilihan pemimpinnya. Tentu saja. Dan inilah jantung dari argumen ekonomi ini. Penulisnya mencoba menarik garis lurus antara kemandirian finansial dengan kemandirian moral. Kalau Muktamar bisa bersih dari ongkos politik yang tinggi, biaya akomodasi, transportasi, lobi-lobi mahal, maka arena pertarungannya akan berubah total. Maksudnya gimana? Coba bayangkan, kalau seorang calon pemimpin nggak perlu lagi pusing cari sponsor besar untuk membiayai pendukungnya, apa yang terjadi? Fokusnya pasti bergeser. Nah, pertarungan tidak lagi soal siapa yang modalnya paling besar,
tapi siapa yang gagasannya paling bernas. Kriteria pemilih pun akan berubah. Mereka nggak akan milih berdasarkan siapa yang memfasilitasi mereka, tapi siapa yang paling layak secara keilmuan dan integritas. Kualitas di atas modal, integritas di atas logistik. Itu dia. Ini adalah gagasan untuk memurnikan proses demi memurnikan hasil. Jadi, kemandirian ekonomi muktamar adalah prasyarat mutlak untuk dapat kepemimpinan yang otentik dan berkualitas. Logikanya sangat jernih. Ini upaya memutus mata rantai antara modal besar dengan jabatan strategis di organisasi. Tepat. Ini cara memastikan yang memimpin NU ke depan itu kader-kader terbaiknya, bukan cuma mereka yang paling pinter galang dana atau paling dekat dengan sumber kekuasaan di luar NU. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, penataan struktur kemandirian ekonomi, apa napas awal NU yang sebenarnya ingin dikembalikan? Penulis menggambarkannya dengan sangat jernih. NU itu kan lahir dari kultur pesantren dan kesederhanaan para kiai kampung. Fokus mereka murni, mengajar, membimbing, dan mengayomi umat dengan apa adanya. Tanpa glamor, tanpa transaksi. Betul. Tanpa kemewahan yang menyilaukan. Itulah DNA aslinya napas awalnya. Sebuah gerakan kultural yang benar-benar lahir dari bawah. Dan gagasan menyederhanakan NU ini pada dasarnya upaya untuk kembali ke DNA itu. Benar. Jadi kalau kita rangkum, paket penyederhanaan ini berdiri di atas 3 pilar. Pertama, struktur yang jelas dengan menghilangkan dualisme. Kedua, sebagai dampaknya akan tercipta manajemen yang rapi. Dan ketiga, yang jadi fondasinya adalah ekonomi yang mandiri, yang dimulai dari muktamar swadaya itu. Tujuannya agar muktamar kembali menjadi ruang yang sakral untuk musyawarah, tempat para ulama beradu gagasan dengan tulus, bukan lagi medan kontestasi pragmatis. Dengan melakukan semua itu, harapannya, seperti kata tulisan ini, adalah agar Jamiah ini bisa pulih dari sakitnya, bisa kembali berjalan sehat, dan bisa memberikan arah yang jelas bagi jutaan jamaahnya. Penulis menutupnya dengan sebuah kalimat yang menurut saya sangat kuat. Ia menulis, NU terlalu besar untuk dibiarkan kacau, dan terlalu mulia untuk dibiarkan diseret oleh kepentingan jangka pendek. Sebuah pengingat yang sangat kuat tentang betapa vitalnya peran NU ya, bukan cuma buat warganya, tapi juga buat Indonesia. Jadi, dari obrolan kita soal tulisan ini, jelas banget bahwa gagasan menyederhanakan NU ini bukan langkah mundur. Justru sebaliknya, ini dipandang sebagai satu-satunya cara untuk melompat lebih tinggi ke masa depan. Dengan cara memastikan pijakan kakinya menancap kuat kembali ke akarnya. Benar sekali. Ini bukan tentang menjadi anti-modern, tapi tentang memperkuat fondasi internal NU agar NU bisa lebih kokoh dan lincah dalam respons tantangan zaman. Iya, memastikan rumah besar itu kokoh dari dalam, sebelum menghadapi badai di luar. Sebuah perjalanan pulang untuk bisa melangkah maju. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Kalau model penyederhanaan ini, struktur ringkas dan ekonomi mandiri, benar-benar bisa diterapkan di organisasi sebesar NU, kira-kira dampaknya apa ya? Bukan hanya bagi internal NU, tapi juga bagi perannya dalam landscape sosial dan politik Indonesia yang lebih luas. Dan mungkin yang lebih universal, apa yang bisa dipelajari oleh organisasi-organisasi besar lainnya dari gagasan radikal untuk kembali kesederhanaan dan kemandirian sebagai jalan menuju masa depan?